berkaitan dengan gaya yang bekerja pada elektroda paralel, ya. Ini kita kalau bicara gaya itu memang nanti kita akan minta bantuan ilmu dari mekanik, ya, karena kita orang elektro belajarnya itu arus, tegangan, ya. Tapi ketika ada gaya, ada torka dan sebagainya, ada perputaran gitu. Kalau bicara motor listrik, maka kita akan belajar beberapa terminologi dari orang mekanik, dari orang mesin, termasuk gaya. Ya, gaya ini adalah suatu potensi untuk melakukan kerja, melakukan usaha. Nah, jadi kita tahu, kita sadar bahwa pada sebuah kapasitor, ya, tersimpan muatan positif negatif, ya. Jadi kalian bisa bayangkan, ini saya ambil contoh aja, sebelah kiri ini positif, bebas lah, kanan positif, kiri positif sama aja. Sebelah kiri ini negatif, sebelah kanan negatif, maka positif sama negatif itu saling tarik-menarik. Ya. Itu kita sepakat, muatan yang berbeda jenis akan tarik-menarik. Jadi ini seperti yang elektroda sebelah kanan ini seperti akan digeser ke kiri gitu, akan ditarik ke kiri. Ya, kalian bisa bayangkan seolah-olah dia bergeser nih sejauh delta D. Ya, tentunya delta D ini kecil sekali, ya. Akan kita anggap mendekati 0 nanti. Ya, nanti kalau dia limitnya mendekati 0, maka dia akan, ya, ini limit mendekati 0, maka dia akan berubah jadi D. Ya, contoh yang nggak pas, nggak apa-apa lah, DD, ya. Jadi kecil, infinitesimal kita bilangnya. Ya. Oke, nah ini diambil contoh atau diambil ilustrasi ini dipegangin sama pegas, ya. Jadi nanti akan ada gaya pegas. Ya, akan ditarik, ini akan ada energi, ya, akan ada F ke sana. Oke. Pertanyaannya, kalau saya memiliki sebuah kapasitor, saya isi dia dengan muatan melalui sebuah tegangan, ya, berapa besar gayanya. Nah, kita udah tahu dari tadi kalau kapasitor ini kapasitor sederhana berisi udara, maka energi yang tersimpan di sana itu segitu. Ya, setengah CV kuadrat. Ya, nih pelan-pelan kalian mungkin udah hafal ini, setengah kali C kali V kuadrat. Ya, karena C itu gampang sekali. Itu kalau kalian orang elektro itu kalian langsung tahu kemampuan untuk menyimpan muatan, menyimpan energi listrik. Oke, jadi gaya ini bertendensi untuk memperkecil jarak elektroda. Ya, jadi kalian bisa bayangkan itu, nanti dia akan mengecil itu berarti nanti akan ada sesuatu yang membesar. Ya, nah, membesar itu kapasitansinya, ya, kalau jaraknya mengecil. Nanti kita lihat, ya. Nah, gara-gara dia mengecil, jadi W sama dengan setengah CV kuadrat. Gara-gara dia mengecil, maka C akan membesar. Ya, kalau D mengecil, maka C membesar. Yaitu rumusnya jelas. Jadi nanti W-nya akan membesar. W-nya akan membesar. Nah, kalau W-nya membesar, seberapa besar W-nya? Yang saya tuliskan aja di sini, W-nya itu membesar sebesar delta W. Ya. Jadi ketika jarak antar elektroda ini mengecil sebesar delta D, atau sekarang misalnya menjadi D dikurang delta D, D dikurang delta D, maka energi yang tersimpan di dalam ya, ini kan asumsinya tegangannya dipasang, ya. Jadi tegangannya nggak berubah nih. Tegangannya nggak berubah, D-nya mengecil, ya, mengecil menjadi D dikurang delta D, maka terjadi perbesaran energi. Saya tulis saja biar ini, karena kita nggak tahu delta W. Ya. Oke, ya, delta W. Jadi ini adalah kondisi pada saat elektroda kanan itu bergeser sejauh delta D. Jadi terjadi perubahan. Nah, saya ingin tahu nih, berapa sih delta W ini? Berapa sih delta W?
energinya itu membesar sebesar apa sih gara-gara dia bergeser? Gampang aja di sini. Ya tinggal saya kurangi. W ditambah delta W, saya kurangi dengan W. Kan itu sama dengan delta W. Ya. W ditambah delta W atau rumus ini, saya kurangi dengan rumus ini. Gitu, ya. Maka hasilnya delta W sama dengan gitu. Apa? Ya. Rumus yang bawah, saya kurangi dengan rumus yang atas. Jadilah delta W. Karena kiri dikurangi kiri, kanan dikurangi kanan gitu. Ya, jadi matematika ternyata semudah itu gitu. Delta W sama dengan delta W sama dengan delta W sama dengan W ditambah delta W dikurang W. Nah, ini kan bisa dicoret menjadi delta W. Ya. Semudah itu. Nah, saya masukin itu sisi kanan persamaan yang di bawah, ya, dikurangi sisi kanan dari persamaan yang di atas. Ini kelihatan belibet tapi mudah banget ya. Ya saya keluarin ini V0, V2-nya, V kuadratnya saya keluarin. Saya taruh di sini, ya. Taruh di situ. Kemudian saya keluarin juga katakanlah ini yang sama ini kan setengah sama ini saya keluarin. Epsilon 0 sama saya keluarin. A sama saya keluarin. Jadi banyak yang dikeluarin. Ya, ini semua saya keluarin ya. Saya keluarin. Yang ini saya keluarin tapi saya taruh di belakang ya biar kelihatan indah gitu. Ya. Jadi kelihatan masih setengah sesuatu kali V kuadrat biar kelihatan. Oke, yang tersisa apa? Yang tersisa itu yang tidak bisa saya keluarkan tentunya. Yang di sini, yang di term pertama, yang tersisa 1 dibagi D dikurang delta D. Ya. Sisi pertama. Term pertama. Term kedua, jadi dikurangi. Yang tersisa apa? Ternyata cuma 1/D. Ya. Jadi kalian bisa lihat dengan jelas sekali di dalam ini itu tersisa 1/D dikurang delta D dikurangi 1/D. Ini saya ingin kurangi. Nah, ini hati-hati nih. Saya mengurangi 2 buah bilangan pecahan, maka saya harus samakan dulu penyebutnya. Saya samakan penyebutnya. Jadi yang atas saya kalikan D, yang bawah saya kalikan D. Dalam kurung D dikurang delta D. Kemudian yang sebelah kanan itu minus ya. Karena sama nanti saya indikan aja nih. Minus D dikalikan D dikurang delta D ya. Karena sama jadi saya gini kan ya. Ya dicoret-coret lagi. Nah, kemudian saya hitung D dalam kurung D dikurang delta D. Nah, saya ganti warna aja udah mulai nggak kelihatan di situ. Pakai warna apa nih? Merah. Yang atas ini kan kalau saya kurangi, oh ini ada yang salah ini, sorry. Ini nggak ada, ini 1 ya. Kan ini dikalikan ya. D dikurang dalam kurung D dikurang delta D ya. Ini hilang nih. Hilang. Ini minus sama minus jadi plus, jadi delta D. Oke ya. Jadi ya jelas lah di sini ya. Satuannya harus 1/D. Ya delta D itu meter, D itu meter, jadi 1/meter. Nah ini saya akan permudah biar jadi mudah. D ya delta D itu kecil sekali sehingga D dikurangi delta D kurang lebih hasilnya D. Kenapa nggak dari tadi aja Pak? Kalau dari tadi hilang semua ini. Ya, baru sekarang ya. Nah, jadi ini bisa saya nyatakan dengan delta D dibagi D kuadrat. Jadi mudah ya. Jadi saya ganti yang ini nih, yang hitam ini ya, dengan D kuadrat. Delta D per D kuadrat. Jadi seperti ini hasilnya. Ini adalah delta W saya. Ya. Dan saya tahu dari mekanika, ya, dari mekanika itu, kalau ada pergeseran yang diakibatkan oleh suatu gaya, ada pergeseran infinitesimal, ya. Dan ini juga arahnya sejajar, maka yang tadinya vektor sama vektor perkalian titik sejajar jadi hilang ya.
Jadi kalian bisa hitung dengan mudah sekali di sini. Ya. Ini dari mekanika ya. Kalau dikitakan itu delta W sama dengan F dikalikan delta D ya, karena bukan delta S tadi. Ini umum aja dari mekanika, di kita itu delta D. Maka delta D ini yang akan saya bagi dengan ini tadi ya. Maka saya langsung mendapatkan, kalau saya buang delta D itu, saya langsung mendapatkan setengah epsilon 0 kali A dibagi D kuadrat, ya dibagi D kuadrat, dikali V kuadrat, ini adalah gaya yang berusaha menggerakkan elektroda itu. Jadi seperti ditarik dengan gaya sebesar itu. Jadi bisa kita bayangkan di sini, makin besar tegangannya, maka gayanya makin besar. Makin kecil jaraknya, maka gayanya makin besar. Ya, jadi itu ada semacam gaya yang akan menyatukan keduanya. Oke. Nah, ini satunya lagi ya. Kalau seperti ini gimana? Ya, saya nggak hitung secara detail. Nanti bisa juga kalian iseng-iseng lihat bahwa bisa terjadi juga gaya seperti ini. Jadi adanya gaya yang berusaha menarik masuk, ya. Jadi kalau kalian geser sedikit itu, mau kalian memiliki kondensator ya, kapasitor seperti ini. Kalian punya material, kalian sedikit yang masukin kemari, dia akan ketarik ke dalam. Bukan gravitasi, tapi ya katakan kalaupun itu datar, ya itu akan ketarik. Ini gambarnya mungkin kurang pas, karena nanti sampai gravitasi ke bawah. Bukan gravitasi, tapi karena adanya gaya akibat bidang batas. Jadi seperti ini terjadi, yang tadi saya tunjukkan ke kalian ya, bahwa kalau saya memiliki sebuah kondisi awal ya, kondisi awalnya begini, atau kondisi awalnya katakanlah hanya kecil sekali, ini mendekati 0, sama aja ya. Yang kita ingin tunjukkan adalah bahwa material ini seperti ingin masuk ke dalam, ingin masuk, jadi sepertinya tuh ingin dipenuhi nih oleh dia, ingin dipenuhi oleh dia. Maka kita asumsikan hal yang sama seperti tadi, bahwa wilayah yang akan dipenuhi oleh material itu akan membesar sejauh delta H. Nah, ini kalian mesti hati-hati ya, delta H ini dia akan memperbesar wilayah C1 dan memperkecil wilayah C2. Ya, kalau ini kita tambahkan delta H, maka ini harus kita kurang dengan delta H. Ya. Karena H1 tambah H2 adalah H gitu. Ini semuanya nih. H1 ditambah H2. Ya. Kebetulan saya bilang H1 dan H2. Sebetulnya kan H1 ditambah H2 itu konstan. Jadi kalau tinggi dari wilayah 1 ini bertambah sebesar delta H, maka tinggi dari wilayah kedua harus berkurang sejauh delta H. Jadi mudah saja di sini, mudah saja kita akan punya sistem kedua setelah pergeseran yang memiliki energi sama seperti tadi. Ya, basicnya itu W sama dengan setengah C V kuadrat. Kondisi awalnya ini sisi yang ada materialnya epsilon 0, epsilon R, tingginya H1. Nah, ini lebarnya ke sana ya, ke dalam ini ya. Ini L, lebar ke sana ya, lebar ke sana. L, ya, lebar ke sana. L, ya, ini L. Nah, ini bagian kapasitor yang di bawah. Nah, setelah pergeseran dengan asumsi itu tadi ya, ini asumsi kan nggak apa-apa, ini kan di atas kertas. Sisi atas yang berisi material itu akan membesar sejauh delta H. Ya, jadi kita memiliki kapasitor baru di sini seperti ini, dan kapasitor kedua yang baru seperti ini. Selain itu nggak ada yang berubah. Nah, saya lakukan hal yang sama seperti tadi, ini asumsinya kan terjadi pertambahan energi. Sejauh apa? Kita bisa lihat ini. Bahwa delta delta W itu sama dengan yang atas dikurangi yang, yang bawah dikurangi yang atas. Ya, jadi tinggal kalian hitung aja nih, sepanjang ini dikurangi yang atas.
Dan itu mudah sekali karena banyak yang sama. Jadi ada yang kita keluarkan. Ya, di sini saya keluarkan ya. Yang sama itu pasti setengahnya saya keluarkan semua. Pasti semuanya ada epsilon nolnya, ya saya keluarkan epsilon nolnya. Pasti semuanya ada L-nya, saya keluarin semua. Pasti ada D-nya, pasti ada V-nya. Nah yang tersisa di dalam apa? Yang tersisa di dalam kan tinggal yang tersisa tadi. Ini udah saya keluarin, saya keluarin, saya keluarin, saya keluarin, saya keluarin, saya keluarin, keluarin, keluarin. Yang tersisa, yang di sini tersisa epsilon R dalam kurung H1 tambah delta H. Yang ini tersisa ditambah H2 dikurang delta H. Yang atas tersisa epsilon R dikalikan H1, ya minus ya, dan minus juga. Yang tersisa adalah H2. Ya, ini yang tersisa. Nah, ternyata yang tersisa ini bisa kita coret-coret beberapa ya. Misalnya kita bisa coret epsilon R dikalikan H1, kita coret. Apalagi H2 dikurang H2, dicoret. Maka yang tersisa yang tidak tercoret itu epsilon R kalikan delta H dikurang delta H. Ya, sehingga saya bisa sederhanakan seperti ini semua. Dan ini jadi sederhana sekali. Oke. Dan itu sama seperti yang tadi, bahwa ini adalah delta W sama dengan F dikalikan pergeseran. Nah, kebetulan pergeseran sekarang delta H. Ya. Bukan delta S, bukan delta D. Pergesernya sejauh delta H. Ini tadi delta H. Dan ini mudah saja, tinggal saya coret. Ya, delta H-nya sebelah kiri kanan. Sehingga saya dapati setengah epsilon 0 kalikan lebarnya dibagi D V kuadrat epsilon R kurang 1. Jadi kalau ngelihat dari gaya ini, ya, dari gaya ini adalah gaya yang positif ke bawah. Gaya yang tidak negatif, berarti memang ada gaya ke bawah. Ya, semuanya positif, epsilon R itu positif. Jadi dia akan berusaha memenuhi. Itu yang ingin saya sampaikan terkait dengan beberapa knowledge, ya, beberapa teori. Terakhir, aplikasi, ya, ada 2 slide terakhir, mungkin juga nanti saya tunjukin ada website, ya nggak apa-apa sedikit saja. Jadi kalian bisa melihat dengan jelas sekali di sini, ya, kapasitor, super kapasitor, ya, super kapasitor. Jadi ini tema-tema menarik. Silakan kalian manfaatkan waktu hidup kalian yang masih muda ini, tenaga kalian masih banyak. Yang kurang nanti kesabaran, harus sabar, ya. Gak bisa orang mau maju itu harus sabar. Sekarang eranya era teknik elektro kalau menurut saya. Ya, kalian belajar banyak hal dari mulai komunikasi. Ini ada data, ada macam-macam lah ya. Telekomunikasi, ada wireless, ya ada apa lagi macam-macam ya. Ada antena, ada macam-macam. Kemudian di sini ada energi di elektro ya, ada energi. Energi itu macam-macam juga. Yang saat ini lagi naik daun tentu motor listrik, ya motor listrik, mobil listrik itu udah rame ya. Jangan sampai kita telat 2-3 tahun, 5 tahun, 10 tahun telat. Ya kalian harus lihat-lihat semuanya. Ada lagi kaitannya dengan sensor dan segala macam. Jadi salah satu yang menarik itu teknologi baterai. Ya, teknologi baterai. Nanti akan saya tunjukkan habis ini. Ini yang dipakai di beberapa aplikasi yang dilepas ya dari sumber tegangannya, dari sumber dayanya. Mobil listrik udah pasti punya baterai. Nah, secara umum baterai itu pengisiannya itu lama. Kalau kalian mau ngisi itu lama. Oh ada Pak, katanya iklannya diisi cuma beberapa menit aja. Ya mesti dicek lah. Beneran nggak ya, beberapa menit aja penuh gitu ya. Bisa dipakai berbulan-bulan. Bisa dipakai berjam-jam. Ya, mesti dilihat ya, fast charging kali ya. Baterai itu kekurangannya ini. Tapi kelebihan baterai, ini di sini kelebihannya nih. Jadi dia mempunyai kemampuan menyimpan energi pada sebuah media yang kecil. Ya ini menarik ini. Mobil kalian, apapun, mobil listrik, mobil biasa, itu harus digerakkan oleh suatu sumber tenaga yang kita nyatakan dengan watt hour. Watt hour. Ya. WH. Ya, WH ini ya. Watt hour. Jadi kalau wattnya tinggi ya di kilowatt hour, jadi kWh. Nah, apapun.
apapun. Ya, jadi bukan cuma watt itu daya. Ya, jadi sebuah mobil itu bisa berputar rodanya, akan menghasilkan gerakan, akan bisa narik orang, membawa, menggeser orang dari tempat-tempat lain, itu watt. Cuma berapa lama dia bergerak, itu yang lebih penting. Kalian bawa kendaraan, itu berapa lama kalian bisa bergerak. Jadi hour ini penting, bukan cuma wattnya saja. Ya, makanya ini penting sekali energy density karena akan menentukan benda itu besar apa kecil, benda itu berat apa enteng. Ya, jadi kalau seandainya angkanya ini kecil seperti ini angkanya kecil. Berarti kalau kita memerlukan watt hour yang besar, bendanya harus besar. Gitu, dan itu trouble. Nah, kapasitor yang kalian pelajari selama ini, termasuk bersama saya dan Dr. Umay, itu mempunyai kelebihan chargingnya itu cepat. Charging dan discharging. Ya. Sama-sama cepat. Ya. Jadi, reversible gitu. Ya, ngecharge-nya cepat, ngabisinnya cepat. Gitu. Proses pengisian dan proses pengosongannya singkat sekali. Oh. Kalau seandainya ngecharge baterai secepat ini keren. Ya. Ngabisinnya lama seperti ini, itu hebat. Nah, di antara keduanya ini ada yang namanya superkapasitor. Nah, kalian bisa lihat-lihat di internet, saya bukan pakar dalam bidang superkapasitor, saya cuma ingin menyinggung aja bahwa superkapasitor ini menjadi semacam bridging lah katakanlah. Kita ingin mempunyai kemampuan baterai, tetapi nanti kecepatannya seperti kapasitor, ya. Mampukah superkapasitor itu mewujudkannya? Ya. Mewujudkan apa? Kalau bisa ini naik nih. Kalau bisa ini naik, ya. Nah, ininya juga cycle life-nya tuh lebih tinggi dari baterai. Memang lebih rendah dari kapasitor. Ya. Jadi bagaimana kelebihan kapasitor ingin diambil, kelebihan baterai ingin diambil. Nah, superkapasitor ini ada di banyak tempat. Ya, kalian bisa iseng-iseng nanti lihat ya, misalnya di ketika kita ingin starter motor-motor besar ya, itu ya, yang tenaga besar lah ini. Atau katakanlah di beberapa aplikasi mobil listrik, consumer electronics, di handphone kita, di laptop, sebagainya juga ada. Nah, superkapasitor ini ditandai dengan farad yang tinggi. Jadi kalau kalian lihat nanti faradnya itu bisa sampai ada yang berapa ratus farad, 1000 farad ada. Dan harganya juga lebih mahal dibandingkan kapasitor biasa. Ya. Nah, ini kurvanya, positioning dari superkapasitor kalau kita ingin bandingkan ya. Jadi kondisinya seperti ini nih kondisinya. Power density-nya ya, jadi baterai itu seperti ini. Oke lah, power density itu power, kemampuan, tapi karena chargingnya cepat jadi kecil ya. Jadi fuel cell itu yang paling tinggi ya, density di baterai. Nah, ini superkapasitor ada di sini. Nah, ini nanti rencana pengembangan berikutnya combine antara keduanya. Jadi kalian bisa ini kan, bisa kalian coba ya. Coba saya stop share dulu ya. Ini ada, maaf, saya kan dulu ya. Saya tunjukkan ada website. Share lagi ya. Jadi ini bukan iklan ya, tapi memang saya ambil dari Hyundai karena saya masuk tadi langsung yang ketemu ini. Jadi ini salah satu tantangan mobil listrik ya. Jadi kalau saya scroll ke atas ini jualannya Hyundai ya. Oke lah, saya bukan ingin iklankan, tetapi Hyundai termasuk yang juga serius dengan mobil listrik ya. Jadi saya coba lihat aja, nanti kalian iseng-iseng buat masa depan aja. Ya. Karena iklannya lumayan kencang juga ini Korea. Kemarin juga kalau nggak salah yang dibuka oleh Pak Jokowi sama Pak Luhut juga
Korea ya Bu Uma ya. Jadi mereka tuh agresif. Cina juga pengen, Eropa juga pengen. Kalau nggak salah juga terakhir itu saya dengar Jerman juga ingin membuat pabrik baterai di Indonesia. Ini salah satunya. Ya, bagaimana teknologi baterai, ya macam-macam lah. Ada istilahnya ya lithium, ion polimer, apalah. Ya, nah ini kan kapasitas sebesar 38 kWh. Ya, jadi ini nah ini penggunaan baterai tahan lama bisa sampai 8 tahun, ya 8 tahun lo banyak lah, atau 1.600.000 kilometer. Ya. Kalau mobil udah sekian ratus ribu kilometer ini udah harus ganti mobil, bahkan bukan ganti baterai. Jadi bagaimana menarik sekali ya efisiensi performanya. Silakanlah kalian bisa iseng-iseng. Nah pengisiannya juga ini jadi peluang-peluang kalian buat thinking. Ya ini the future. Ya. Kalian akan hidup di sini nanti. Dan katanya itu bengkel-bengkel mobil sekarang itu akan disruptif. Ya jadi istilahnya itu disruptif. Bengkel-bengkel yang macam-macam itu ya, yang di jalanan itu juga banyak itu. Mereka harus cari kerja lain, harus cari peluang lain. Peluang lainnya apa? Salah satunya kaitannya dengan electric vehicle ini, ya, pengisian baterai fleksibel. Nah, pengisian ini ada dua cara, secara kabel, secara wireless. Nah, secara kabel ini berarti colok, ya. Udah ada banyak nih. Kalau mau diiklanin nih udah ada banyak. Kalau dalam bidang wireless itu ada wireless power transfer. Itu juga menarik. Korea juga sangat kencang ya. Korea itu banyak sekali riset-riset Korea. Jadi mereka bisa mengirimkan energi secara wireless. Sekarang itu kan pakai handphone ya, wireless charging. Itu kalau electric vehicle itu bisa sampai beberapa ribu watt dikirim. Beberapa ribu watt terbang gitu ke udara. Ya, bisa kita bayangkan kalau kita ada di situ masalah kita. Kalau di Indonesia itu kan banyak kucing berkeliaran, itu mesti dipikirin juga. Jadi ada kekhususan kearifan lokal Indonesia. Ya, saya berapa minggu lalu tuh diskus sama orang Jerman, mereka pusing sama salju. Ya, Indonesia nggak ada salju, jangan dipusingin. Tapi sering kucing lewat atau hewan-hewan lain. Nah, ini nggak bisa kita. Jadi itu peluang-peluangnya, silakan kalau kalian. Ini saya sangat senang sekali jika kalian bisa mulai katakanlah memikirkan peluang-peluang yang ada untuk masa depan. Dari saya itu aja. Silakan kalau ada komentar, ada pertanyaan, bisa discuss.